Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Kiring pertama-tama kita melakukan pengajian umat. Om Swastiastu. Yang terhormat Niki Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Busel, dan yang dia hormati para peserta diseminasi budaya positif di sekolah, di mana kegiatan ini berkolaborasi dengan SD Negeri 1 Busel. Pertama-tama marilah kita melakukan pengajian umat. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Busel, dan yang dihormati para peserta diseminasi budaya positif di sekolah, di mana kegiatan ini kolaborasi antara 3 sekolah, yaitu SD Negeri 2 Busel, SD 1 Busel, dan SD 1 Melingit Lor. Yang juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Apapun yang kita bahas sekarang, semoga bermanfaat ke depannya, terutama bagi diri kita sendiri, bagi guru-guru, dan juga tentunya bermanfaat secara luas kepada sekolah. Semoga kegiatan ini tidak hanya berjalan hari ini saja. Dia juga harapkan ke depannya ada lagi kegiatan seperti ini, karena ini banyak manfaatnya. Terus mulai hari ini, detik ini, dia mengucapkan selamat berkegiatan kepada para peserta, dan acara ini secara resmi dia buka. Ayo saya memanggil tiga pupuk untuk pramusanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Kegiatan diseminasi budaya positif dari peserta calon guru penggerak akan yang mulai. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri, yang Ibu Sanita Lestarianti, TGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar, dari SD Negeri 2 Busel. Kemudian bergantian ada Bapak Wayan Widya Stamo, SPD. Beliau adalah TGP Angkatan 10 yang instansi kerjanya adalah di SD Negeri 1 Melingit Lor. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Wayan Saputra, yang sekaligus menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Teluse, dan juga rekan Tiang di TGP atau calon guru penggerak Angkatan 10 juga Kabupaten Gianyar. Yang lanjut. Nah, sebelum kita akan membahas mengenai materi-materi yang ada di budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah, yang mohon Bapak Ibu semuanya untuk berdiri sama-sama. Kita akan melakukan ice breaking sejenak. Bukan ice cream ya, ice breaking. Oke, diikuti gerakannya ya.
di sini ada pertanyaan pemantik ya. Kita berpikir sejenak tentang yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Itu pertanyaan pemantik pertama. Yang kedua, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, yang kedua ya. Yang ketiga, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Bapak Ibu? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak atau Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Nah, itu adalah hal yang harus kita pikirkan ya. Kemudian sekarang saya akan memaparkan tentang apa makna budaya positif. Tentunya budaya positif pasti di semua sekolah ada ya. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa kita lakukan dan jadinya hal tersebut membudaya di pikiran kita. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan bertanggung jawab. Nah, guru memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif, guru hendaknya bisa memahami tentang yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak bukanlah tabula rasa, maka pendidik harus memposisikan murid seperti sebuah kertas yang sudah memiliki sketsa yang harus ditebalkan sketsanya agar menjadi kuat, membentuk sebuah gambar yang indah, bagus, bertujuan dan bermakna. Guru dapat menuntun anak agar dapat menggali potensi diri dan memotivasi anak serta mengembangkan rasa ingin tahunya. Nah, murid seperti sebuah tanaman yang harus kita rawat, kita pupuk, kita jaga sehingga harus tumbuh dia sesuai dengan kodratnya. Nah, ini perubahan paradigma. Sekarang kita akan belajar memposisikan diri. Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Diikuti ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan kalian. Kemudian coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan. Kemudian Anda pun perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya kehidupan untuk Anda. Nah, tugas B atau rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Coba dibuka. Bisa nggak kira-kira? Oke. Teman Anda si B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda tersebut. Nah,
Dibuka apa tidak? Tidak. Oke. Kita sendiri yang memegang kontrol tersebut ya. Apakah kita akan membukanya atau kita akan tetap menggenggamnya? Nah, itu tergantung dari kita masing-masing dan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Oke, sebelum ke makna disiplin, kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Enggak? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makna disiplin. Disiplin dan nilai kebajikan universal. Disiplin merupakan kemampuan diri untuk mengontrol diri sendiri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Nah, nilai-nilai yang ingin kita capai disebut dengan nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, disiplin positif. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol daripada anak agar mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, ini bertujuan bahwa murid menjadi orang yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan berdasarkan keyakinan yang tumbuh pada dirinya. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang lagi booming sekarang ya di kurikulum Merdeka. Ada 6 nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu adalah unsur dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini proyek nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, dan yang lainnya. Banyak sekali ya yang harus kita hafal dan harus kita laksanakan juga. Lanjut, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Deani Gosen, motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang biasanya dilakukan oleh anak-anak ya, ketika mereka mungkin melakukan sebuah kesalahan dan mereka takut untuk menghadapi kesalahan yang dia lakukan. Makanya dia menjadi menghindar, tidak nyaman, karena dia sudah tahu bahwa dia akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini merupakan motivasi internal. Artinya motivasi itu datang dari dirinya sendiri. Nah, motivasi perilaku manusia. Lalu bagaimana jika murid datang ke sekolah tidak
tidak tepat waktu, apakah ia akan mendapat hukuman, restitusi, atau konsekuensi yang akan dia dapatkan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Kemudian konsekuensi merupakan sebagai akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada bukunya tahun 2004. Nah, di sini Bapak Ibu, ayo kita berpikir. Ada 5 pernyataan. Apakah itu merupakan hukuman ataukah konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Yang jawab hukuman? Yang jawab hukuman angkat tangan. Oke, yang jawab konsekuensi? Oke, yang lainnya ragu-ragu. Konsekuensi. Oke, sekarang kita cek ya. Itu adalah konsekuensi. Kenapa? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Tapi itu adalah keyakinan dari dirinya sendiri. Ya, itu bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang harus kita pelajari. Oke, yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita cek. Benar ya, itu adalah hukuman. Kenapa? Karena dia disuruh. Bagaimana Ibu? Karena itu kan disuruh oleh gurunya dan berhubungan dengan kegiatan fisik. Oke, terima kasih atas masukannya. Lanjut, yang nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Harus berani membersihkan. Iya, benar, konsekuensi ya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, good. Next, yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Oke, berarti Bapak Ibu sudah mulai paham ya tentang apa itu hukuman dan konsekuensi ya. Kita lanjut. Oke, pemberian hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid. Nah, untuk membentuk identitas sukses pada murid, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Nah, pembahasan lebih lanjut nanti akan dibawakan oleh rekan saya mengenai konsekuensi, restitusi, dan di situ ada juga nanti tentang segitiga restitusi ketika kita menghadapi masalah. Untuk memecahkan masalah kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Apa kira-kira itu segitiga restitusi? Kita lanjut nanti ya. Restitusi merupakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, sekarang keyakinan kelas akan saya serahkan ke rekan saya Bapak Widi ya untuk menjelaskan apa sih sebenarnya itu keyakinan kelas. Sebelum ada keyakinan kelas, apa kegiatan yang harus kita lakukan? Ya, apakah kita buat kesepakatan kelas? Apakah kita buat peraturan kelas? Apakah kita harus juga kolaborasi bersama semua warga sekolah untuk membuatnya? Pak Widi akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi untuk tugas PGP angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Saya lanjutkan ke pembahasan. Tadi sudah tentang budaya positif dan disiplin. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Langsung saja. Keyakinan kelas ini melanjutkan tadi tentang disiplin. Nah, setelah kita mempelajari tentang disiplin, untuk penerapannya itu harus punya keyakinan kelas. Setiap kelas atau setiap, tidak hanya harus di kelas, di organisasi atau kita misalkan mengadakan seminar seperti sekarang atau workshop, itu wajib ada keyakinan kelas atau apa disebutnya kok? Keyakinan kelas atau peraturan kelas atau bisa kesepakatan kelas juga bisa. Jadi saya bacakan dulu. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Kemudian guru berperan dalam terwujudnya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara warga sekolah, guru dan murid. Sekarang kita berbicara tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, dari pengertian keyakinan kelas tadi, sekarang kita ke pembentukan atau tahap keyakinan kelas. Itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut sesuai lingkungannya ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya dibuat oleh guru, tetapi dibuat secara bersama. Nanti siswa maunya seperti apa, guru maunya seperti apa, itu semuanya mengeluarkan pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu jadi misalkan setelah kita menjalani ada yang kurang, untuk diperbaiki kita bisa perbaiki. Kemudian selanjutnya ini dokumentasi dari pemberian arahan kepada murid tentang langkah membuat keyakinan kelas. Yaitu ini dokumentasi saya kemarin saat tugas demonstrasi kontekstual. Nah, jadi bersama murid menyepakati sebelum memulai pembelajaran kita menyepakati keyakinan kelas terlebih dahulu. Selanjutnya setelah disepakati, murid menulis peraturan kelas yang mereka ketahui. Ini saya lihat dulu. Nah, murid menulis peraturan kelas yang mereka ketahui. Itu contohnya kita ingin di kelas ini tertib. Jadi apa yang harus mereka tulis di keyakinan kelas adalah tidak boleh ribut. Kemudian tidak boleh mengganggu teman. Kemudian misalkan tidak boleh berlari di depan kelas saat ada, terutama saat jam pelajaran.
misalkan, dan semuanya yang harus dilaksanakan di kelas. Itu contohnya. Nah, sekarang murid menempelkan peraturan yang telah dibuat. Setelah tadi semua siswa menulis apa yang mereka ketahui tentang keyakinan kelas, itu ditempel di depan. Ditempel semua yang mereka buat itu ditempel di satu papan. Kemudian setelah ditempel, guru bersama murid membawa peraturan kelas dan mengubahnya menjadi kalimat positif. Contohnya, tadi sudah dibuat dilarang makan di kelas, dilarang ribut di kelas, dilarang tidur di kelas. Itu diubah menjadi kalimat positif yang ditulis ulang bersama. Jadi setelah ditempel tadi, kita tulis ulang misalkan di papan tulis. Itu kalimat positif, contohnya dilarang makan di kelas atau dilarang ribut di kelas menjadi disiplin di kelas. Kemudian tidak dilarang usil dengan teman kelas, misalkan tertib di kelas atau menghargai teman di kelas. Itu memang jadi kalimat positif. Selanjutnya, tadi sudah ya tentang keyakinan kelas. Jadi itu contoh kira-kira yang akan dilaksanakan sebelum kelas itu dimulai, atau di awal pengajaran atau pelajaran itu dilaksanakan dulu keyakinan kelas agar kita suasana kerja yang aman dan kondusif. Selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif, mereka bisa melanggar peraturan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lihat pada gambar yang sebelah kiri. Yang pertama itu penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir itu bertahan hidup. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini contoh kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jadi ini nanti dibahas di segitiga restitusi ya. Ya, langsung materinya ya. Nanti akan dijelaskan untuk salah satu kasus nanti di materi ketiga ya sama Bapak Wayan Saputra nanti di segitiga restitusi. Jadi ini hanya contoh kasus saja dulu. Nah, ini contohnya. Apabila jawaban Doni karena lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan, kemudian apa? Apabila jawaban Doni karena lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makanan, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Apabila jawaban Doni karena temannya memperhatikannya, yaitu kebutuhan cinta dan kasih sayang atau ingin diterima. Apabila Doni merasa hebat dan temannya jadi takut, itu adalah kebutuhan dasar penguasaan atau pengakuan kemampuan. Yang keempat, apabila jawabannya karena Doni bosan dengan bekal makanannya, itu kebutuhan dasar kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, apabila jawabannya lisan dan dia
menikmati ekspresi temannya itu adalah tentang kebutuhan dan kesenangan. Jadi tergantung dari sudut pandang alasan Doni melakukan hal tersebut. Jadi ini salah satu contohnya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Nah, sekarang tadi setelah kasus Doni, kita ke gurunya sekarang ya, di mana guru mengambil peran sebagai posisi kontrol. Atau posisi kontrol guru ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah pertama sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi bagaimana kita memposisikan diri pada suatu kasus anak. Ya, kita sudah selesai ya. Nanti Pak Saputra yang melanjutkan ke posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya lanjutkan ke materi, mari kita SP sebentar ya. Silakan berdiri, Bapak Ibu sekalian. Untuk SP-nya kita istilahnya belajar untuk masih konsentrasi atau tidak, gitu ya. Nanti kita menggerakkan seluruh badan kita sesuai dengan kita pakai tahun saja. Kalau sekarang tahun berapa sekarang? 2024 ya. Nah, jadi kita akan mencoba membuat angka menggunakan bagian-bagian tubuh kita, baik itu bagian tubuh kanan atau bagian tubuh kiri. Nanti bisa diikuti. Ibu saya minta, karena kita kemarin mendapatkan seminar di Remala, jadi bisa sama-sama mencontohkan. Silahkan ke depan Ibu. Ya. Iya. Mari kita sama-sama ya. Ya. Pertama kita angkat kedua tangan ya. Kalau sekarang tahun 2024 berarti kita membuat angka 2 dong ya. Apakah konsentrasi di kanan dan di kiri itu sama kita? Ayo kita buat angka 2 dulu. 2 Menulis di udara. di udara ya. Kita menulis di udara. 0 ya 2 ya. 2 0 2 dan 4 ya. Ya. Sekarang coba kaki kanan dulu ya. Bikin angka 2 dulu. Coba, ayo. 2 ya, sekarang yang kiri. Kaki kiri sekarang. Ayo. 2 Baik Bapak Ibu, terima kasih karena tadi sudah melakukan SP dengan baik ya. Konsentrasi kita masih tetap untuk belajar. Masih Bapak Ibu? Ya, saya lanjutkan di sini. Tadi Bapak Widi juga sudah menjelaskan 5 posisi kontrol yang perlu kita miliki sebagai tenaga pendidik. Nah, di sini yang pertama yaitu sebagai penghukum.
Kata penghukum itu pasti sudah melekat sekali ya dalam pikiran kita sebagai pendidik. Bahkan sebagai murid pun kata penghukum itu sudah sering terdengar. Nah, dalam benak Bapak Ibu, kira-kira penghukum itu bentuknya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Coba Bapak Kepala Sekolah. Kalau menurut dia mau hukum itu mungkin udah mengenal mesin mau di yang merah kita rasanya. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Menurut Bapak Kepala Sekolah berarti menghukum itu diberikan hukuman fisik ya. Ya, jadi sejauh ini penghukum itu bisa sebenarnya berdampak kurang baik ya, Bapak Ibu, seperti dijelaskan pada slide poin sini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik seperti hukuman verbal, seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah itu memang benar. Namun penghukum itu mempunyai alasan. Tujuannya adalah jika murid atau peserta didik itu dihukum, maka guru atau pengajar itu mempunyai keyakinan bahwa akan merubah kesalahan-kesalahan yang akan dibuat. Namun hasilnya akan berbeda Bapak Ibu, yaitu murid itu dia akan mempunyai pemikiran atau dendam, emosi yang ditimbulkan akibat dari efek hukuman tersebut. Seperti itu Bapak Ibu sebenarnya. Jadi dalam modul 1 titik 4 ini penghukum itu biasanya dikatakan sebagai proses yang gagal. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian ada pembuat merasa bersalah. Nah, apa itu namanya pembuat rasa bersalah? Mungkin secara tidak langsung Bapak Ibu sudah menjalankan di kelas. Salah satunya adalah jika ada siswa yang melakukan kesalahan atau ribut, mencontek dan sebagainya, pasti Bapak Ibu akan diam sejenak di saat menjelaskan materinya itu sesuatu. Nah, sehingga suasana itu menjadi hening. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan hal seperti itu? Pernah? Iya, karena siswa itu pada saat melakukan kesalahan, pasti guru itu akan diam. Tujuannya adalah membuat siswa itu merasa bersalah di sana ya. Namun apa hasil yang akan dampak dari perilaku yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas ini? Yang ditunjukkan hasilnya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Kemudian murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap yang dihukum, karena dia akan memendam emosinya. Kemudian dia merasa malu dengan teman-temannya di sampingnya, karena dia sudah melakukan kesalahan tapi tidak diberikan arahan oleh gurunya tersebut. Itu dampak yang akan timbul jika Bapak Ibu menerapkan pembuatan merasa bersalah. Saya lanjutkan yang ketiga, yaitu sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu mendengar kata teman antara guru dan murid itu terasa agak terlalu dekat. Benar Bapak Ibu? Nah, sehingga kadang-kadang Bapak Ibu itu membuat jarak antara guru dan siswa. Nah, namun dari modul 1.4, teman itu sangat bermanfaat sebenarnya antara guru dan siswa, yaitu akan ada kedekatan-kedekatan, tidak ada jarak antara guru dan siswa di saat berkomunikasi, membuat sebuah karya dan sebagainya. Namun ada efeknya juga Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Apa efek
negatif dari terlalu dekatnya antara guru dan teman. Efeknya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif, tapi juga ada yang dampaknya negatif di sana. Yaitu dampak negatif, murid menjadi tergantung kepada gurunya. Jika tidak ada gurunya, murid tidak akan mau bekerja. Nah, itu efek dari guru terlalu dekat dengan murid. Tapi bisa ya Bapak Ibu ya, bukan berarti Bapak atau Ibu tidak boleh berteman dengan murid, tidak. Kita harus membatasi mana posisi kita sebagai guru, mana posisi kita sebagai teman, seperti itu ya. Nanti agar tidak muridnya atau siswanya terlalu ketergantungan terhadap guru tersebut. Jika tidak ada gurunya, dia tidak mau bekerja. Kalau ada gurunya, dia baru mau bekerja. Seperti itu Bapak Guru ya. Lanjut ke pemantau di sini. Nah, posisi pemantau guru yaitu kita memantau kondisi saat murid-murid itu sedang belajar. Kita hanya melihat-lihat apakah murid itu sudah bekerja atau tidak. Jadi efek pemantau itu sangat bermanfaat bagi siswa. Bapak Ibu bisa lihat di sana hasilnya. Murid di sana akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat salah murid, tetapi dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat mengerjakan tugas. Artinya guru itu tidak melakukan penghukuman, tidak melakukan pembuatan rasa bersalah, tidak berteman, tapi hanya melihat saja. Kita pantau dia. Kalau dia istilahnya lain-lain dalam kegiatan, kita bisa memberikan efek dengan keyakinan kelas yang sudah disebutkan oleh Bapak Widi tadi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, posisi manajer di sini bukan seperti posisi manajer di kantoran, di pariwisata, tapi di sini posisinya adalah siswa itu dijadikan sebagai manajer, sebagai penanggung jawab. Kita contohkan misalnya, guru itu memberikan panutan, memberi taulatan kepada siswa-siswa bagaimana cara bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi kuncinya adalah guru di sini. Guru menjadi tauladan atau contoh yang positif, baik itu di saat jam masuk ke kelas, jam istirahat dan lain sebagainya. Nanti itu akan ditiru oleh siswa sehingga siswanya itu menjadi bertanggung jawab, seperti itu. Nah, di sana Bapak Ibu bisa melihat ya, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah, dan suatu masalah perlu terjadi bila guru mengambil posisi sebagai pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Nah, disinilah akan tumbuh tanggung jawab dari murid, bertanggung jawab jika murid itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya segitiga restitusi nanti. Mungkin istilah segitiga restitusi itu masih asing ya di dalam imajinasi atau pikiran Bapak Ibu ya. Tapi kalau ini diterapkan segitiga restitusi, ini sangat berdampak baik nanti kepada guru-guru, siswa-siswa yang melakukan kesalahan-kesalahan. Saya lanjut ke segitiga restitusi. Nah, ini bentuk segitiga restitusinya. Segitiga restitusi itu berisikan 3 pemahaman kita sebagai pendidik, yaitu yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Nah,
menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang kasus yang nomor 3, menanyakan keyakinan itu sesuai dengan yang apa dikatakan oleh Bapak Widi tadi. Sebelum melakukan sertifikat restitusi, kita sudah punya keyakinan kelas, peraturan kelas, atau kesepakatan kelas. Nah, nanti di ujung siswanya akan ditanyakan seperti itu, yang mana anak-anak langgar dalam kejadian yang anak-anak lakukan. Nah, sebelum menuju itu kita harus menstabilkan identitas dari anak-anak tersebut, bukan identitas nama, bukan identitas tanggal lahir dan lain sebagainya, bukan. Kita harus menstabilkan pemikiran mereka karena mereka sudah berbuat salah, agar di saat kita melakukan interogasi, murid itu tidak tertekan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan. Seperti itu namanya menstabilkan identitas, membuat siswa itu menjadi lebih tenang. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Apa itu memvalidasi tindakan yang salah? Kita menanyakan kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Nah, setelah kita menanyakan itu, muridnya akan pelan-pelan akan menceritakan kesalahan yang dia lakukan. Kenapa muridnya mau menceritakan itu? Karena kita sudah menstabilkan identitas dia. Kalau dulu mungkin siswa kita mengajar itu, kalau siswa ada yang salah, pasti kita kalau kita menjustis mereka. Benar Bapak Ibu? Benar atau tidak? Ya, kalau misalnya memecahkan kaca, pasti kita sudah menghukum dia. Kenapa kamu memecahkan kaca? Apa kamu tidak tahu kaca itu mahal dan lain sebagainya? Ya kalau Bapak Ibu. Pasti jawaban yang keluar dari siswa pada saat itu tidak akan keluar jawaban. Benar atau tidak? Benar. Karena siswa pada saat itu identitasnya belum stabil. Ya, benar sekali, takut salah. Nah, cara menggalinya yaitu dengan cara sertifikat restitusi seperti ini. Kita ajak dulu dia bersama, tenangkan pikirannya dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah kita melihat posisinya tenang, baru kita pelan-pelan masuk. Apa tindakan apa yang kamu lakukan tadi? Seperti itu. Dia akan menceritakan pelan-pelan. Istilahnya kita mengajak anak sendiri untuk berbicara seperti itu. Setelah melakukan validasi itu, baru kita menanyakan keyakinannya. Kita sudah sepakat membuat keyakinan, menjaga keamanan sekolah, membuat suasana nyaman. Dia akan berkata, saya melanggar ini Bapak, seperti itu nanti. Ya, nah untuk mempersingkat waktu, saya lihat saja di sini. Nah, ini namanya menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa melihat berbagai kalimat yang bisa diucapkan kepada anak jika melakukan kesalahan. Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan, Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kan seperti itu ya. Tidak mungkin Bapak sempurna, seperti itu. Kemudian kita pastikan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, kita harus mempunyai mindset yaitu jika memanggil anak yang bersalah, kita harus bisa menyelesaikannya. Jangan kita panggil anak itu kita langsung vonis dia salah. Kembali lagi itu bentuk tindakan menghukum. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh membilang anak-anak itu salah atau benar. Tujuan kita adalah menggali masalahnya. Apa sih penyebabnya itu? Seperti itu. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu untuk pertanyaan selanjutnya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Ini kalimat-kalimat
contoh yang bisa diterapkan di saat kita menggali permasalahan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Muridnya memecahkan kaca, kita kembali beritahu dia bisa memecahkan kaca, bisa melakukan tindakan yang lebih buruk lagi. Jadi dia lebih stabil. Oh, saya berarti sudah melakukan kesalahan yang besar. Seperti itu, jadi dia berpikir ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tanyakan alasannya. Apa dia mungkin bermain, apa dia kesel, atau ingin cari perhatian dan lain sebagainya. Nanti kita akan ketemu alasannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Misalnya memecahkan kaca, apa kepentingannya untuk memecahkan kaca? Pasti dia akan menjawab apa yang kita tanyakan itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang lain, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih elegan seperti itu. Ini Bapak Ibu ya. Dan yang ini yang paling penting, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini bentuknya adalah ini adalah sebuah kesepakatan antara guru dan siswa. Tanyakan dia mana yang dilanggar. Ini Bapak, sedangkan yang membuat itu siapa? Siswa sendiri ya, tapi dia sendiri yang melanggar. Nah, di sana ada konsekuensinya. Konsekuensinya di sana kita sepakati juga. Kalau misalnya melanggarnya keras, seperti apa, ringan, apa, sedang, apa. Bobotnya juga sudah ada di sana. Nah, ini menanyakan kasus, yaitu siswa membuang sampah sembarangan. Ya, silakan diperhatikan Bapak Ibu. Di sini ada namanya menenangkan kasus murid menggunakan segitiga restitusi, yaitu di saat siswa membuang sampah. Ya, nah jadi siswanya itu membuang sampah walaupun sembarangan, kita tidak selalu menyalahkan mereka. Kita tanyakan alasannya, mengapa membuang sampah sembarangan. Nah, dengan video ini kita menyadari bagaimana cara kita menanyakan. Kita stabilkan dulu identitas.
sih tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas, baru kita yang terakhir adalah meminta pertanggungjawabannya, jadi apakah bisa diubah lebih baik untuk kedepannya, seperti itu. Itu video yang pertama. Video yang kedua yaitu siswa terlambat datang ke sekolah. Baik Bapak Ibu, ini ada juga video di mana bagaimana cara kita mengatasi siswa yang terlambat, seperti itu. Kalau biasanya siswa yang terlambat itu kita jangan dulu kita suruh berdiri di depan, kita suruh hormat, kan seperti itu ya. Ya, tapi sekarang kita menggunakan segitiga distribusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita gali alasan-alasan apa sebenarnya yang membuat siswa itu datang terlambat. Ini video yang terakhir, yaitu siswa tidur di kelas. Nah, kemungkinan Bapak Ibu sering mengalami ini. Ya, pernah mengalami ini? Pernah atau tidak? Nah, pasti pernah ya. Ada yang menyatakan kepalanya di tas dan sebagainya.
Halo. Hai. Masih semangat Bapak Ibu? Nah di sini tadi ada kasus siswa yang tidur. Nah jadi dalam video itu tidak selalu guru itu menegur siswa di kelasnya, ya. Ajak dia berkomunikasi dengan baik. Apa penyebab siswa itu tertidur di kelas? Pasti siswa itu mempunyai sebuah alasan. Nah caranya sama seperti yang saya tadi bilang, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Masih ingat apa segitiga restitusi? Satu, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti itu kunci kita jika menghadapi siswa yang bermasalah. Jadi hilangkan budaya menghukum, Bapak Ibu, karena itu bisa menanam rasa dendam pada siswa, emosi seperti itu, kekerasan fisik atau verbal. Ya Bapak Ibu. Jadi refleksi kita hari ini yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti sesi ini? Saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Nah, sisi refleksi ini silakan Bapak Ibu refleksikan sendiri. Setelah mengikuti kegiatan ini, apa yang mau diperbaiki, apa yang mau ditambah, apa yang mau dikurangi dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang ada di sekolah masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada yang masih kurang dipahami, silakan melakukan sesi tanya jawab tentang materi hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang mau bertanya tentang materi hari ini. Ada Bapak Ibu? Apakah sudah jelas materinya? Ya, semoga bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Ya, dari saya sekian, saya kembalikan kepada Ibu Senita untuk melakukan kegiatan acara ini. Terima kasih kepada dua rekan saya, Pak Windy dan Pak Wayan. Nah, demikian tadi diseminasi budaya positif, kolaborasi antara 3 orang CGP. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kegiatan ini? Silakan Bapak Ibu untuk merefleksikan dirinya, kira-kira apa yang harus saya lakukan ke depannya. Demikian. Karena acara diseminasi materi yang sudah kami sampaikan tersebut sudah selesai. Sekarang akan saya kembalikan ke Bapak Kepala Sekolah untuk menutup sesi kegiatan hari ini. Terima kasih Bu Putu. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita. Tadi pemaparan dari narasumber dari Pak Wayan Saputra, Pak Windy dan Bu Putu Senita sudah sangat luar biasa. Semoga nanti kita bisa terapkan di sekolah, baik itu kepada siswa dan juga kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Nah, dari tiang sekali lagi semua lagi sudah memberikan materinya dan sudah membagikan apa yang didapat selama kegiatan guru penggerak ini. Mudah-mudahan kedepannya ketiganya baik Pak Wayan Saputra, Pak Windy dan Bu Senita sukses selalu. Nah, tadi tiang sudah buka acara ini, berarti saya manggil
enggak berarti makin ditutup. Nah, karena tidak ada pertanyaan, maka dari itu tadi yang buka dengan Prameswati dengan Pak Ali, saya makin tiap pupur Prameswati. Om Santi 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 Om.